Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelum kami berbicara, kami mahasiswa IAIN Fakultas Tarbiah dan Ilmu Pengetahuan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan mewawancarai Ibu mengenai agama dan sains. Pandangan Ibu sebagai guru sains itu bagaimana mengenai pernyataan berikut bahwasannya sering terjadi pertentangan antara agama dan sains. Pandangan Ibu sebagai guru sains bagaimana mengenai pernyataan ini? Ya, jadi perkenalkan lagi, saya Aprilia Morlago, guru biologi di Manuel. Jadi kalau menurut saya sih, kalau pandangan agama dan sains itu dua bidang yang sering dibahas ya dalam konteks yang berbeda. Jadi kalau kita sains ya kita bisa dengan agama dan sains, karena dia juga bisa saling berinteraksi antara agama dan sains. Jadi kalau agama itu biasa dia sering kali dia berikatan atau berkaitan ya dengan spiritual, moralitas ya, dengan pandangan hidup. Sementara kalau sains itu dia berfokus pada pengetahuan yang diperoleh melalui pengamatan, eksperimen. Itu kalau agama dan sains. Jadi kalau ketika contohnya kalau kita sebagai guru sains, ketika kita mengajarkan ke anak-anak, jadi untuk kalau sama saya dengan saya kan kebetulan saya guru biologi. Jadi pandangannya dengan ke agama itu ya yang tadi, kalau agama kan spiritual, terus kalau tentang sains itu kita pisah dulu agama dengan sains, karena sains kan kita berfokus pada eksperimen. Kemudian yang selanjutnya, apakah Ibu pernah menemui sebuah persoalan di kehidupan Ibu sehari-hari mengenai itu persoalan tentang pertentangan antara agama dan sains? Kalau pernah, bisa dijelaskan Pertentangan antara agama dan agama dan sains ya. Jadi contohnya itu monyet, manusia tercipta dari monyet. ya, jadi apakah tuh yang kalau dari segi agama, ya segi agama itu manusia tercipta dari tanah. Tapi kalau dari segi sains, ya dari teori Darwin. Jadi itu ada keselarasan atau harmoni dari antara sains dan agama. Kemudian pertanyaan yang terakhir, di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwasannya bumi dan langit diciptakan 6 hari atau 6 masa. Sedangkan dalam para ilmuwan sains menjelaskan bahwa alam semesta ini tercipta melalui proses evolusi yang memakan waktu yang sangat panjang untuk sampai pada keadaan yang kita rasakan saat ini. Sebagai seorang guru sains, bagaimana Ibu menjelaskan perbedaan pandangan antara agama dan sains dalam proses penciptaan alam semesta ini? Antara agama dan sains. Perbedaan pandangan. Jadi perbedaan pandangan antara, jadi kalau di sains itu ada yang dikatakan evolusi. Jadi banyak ilmuwan yang dan teolog berpendapat bahwa teori evolusi itu dia dapat selaras dengan kepercayaan agama jika dipahami sebagai bagian daripada proses penciptaan yang lebih besar. Itu kalau dari sains. Iya. Jadi kalau di sains itu tentang ada teori evolusi, karena ada perubahan. Jadi contoh sampai dengan jerapah yang tadinya diciptakan, kalau dari segi agama diciptakan dia tadinya lehernya pendek, tapi dengan adanya perubahan karena bagaimana dia mempertahankan kehidupannya, untuk mempertahankan bagaimana supaya dia bisa melangsungkan kehidupan, dia boleh mengambil makanan, kan makin hari tumbuhan itu makin bertumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana supaya dia ambil makanan itu, jadi tiap hari dia ambil sampai lehernya panjang. Tadi padahal sebelumnya dia lehernya pendek.
Jadi kemungkinan kurang lebihnya seperti itu rekan dari kami. Maaf bila ada salah-salah kata kan dalam proses tahap pembelajaran. Terima kasih untuk sudah mengganggu waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa di Manado Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1. Di sini kami akan melakukan proyek berupa tugas wawancara mata kuliah agama dan sains. Yang pertama, kami langsung saja akan melontarkan pertanyaan, bagaimana pandangan Ibu sebagai guru agama mengenai pernyataan berikut, yaitu sering terjadi pertentangan atau konflik antara agama dan sains? Iman yang memang sih itu ya pernyataan saya karena pada yang sekarang itu sains dengan agama itu kan sering diantara ya. Jadi kalau orang punya iman kuat, jadi sejalan antara agama dan sains. Jadi tidak akan ada pertentangan. Ya, kalau imannya kuat, ya, imannya kuat. Alhamdulillah. Nah, Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Ibu pernah menemui sebuah persoalan dalam kehidupan Ibu selama ini mengenai pertentangan agama dan sains? Kalau pernah, mohon dijelaskan. Yang ini belum pernah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya bumi dan langit itu diciptakan dalam kurun waktu 6 hari atau 6 masa. Sedangkan di sisi lain para ilmuwan sains itu menjelaskan bahwasanya alam semesta ini tercipta melalui proses evolusi yang memakan waktu yang sangat panjang untuk sampai pada keadaan yang kita saksikan saat ini. Sebagai seorang guru agama, bagaimana pendapat Ibu menjelaskan perbedaan pandangan antara agama dan sains dalam proses penciptaan alam semesta? Sebagai guru agama pasti landasannya Al-Quran dan sains. Kalau sains itu sudah terdapat dalam Al-Quran. Sains yang penciptaan manusia itu ada, proses kejadian alam ada. Jadi kan dikaitkan dengan sains yang tidak masuk akal, yang kita luluskan di Al-Quran. Sains itu merujuk ke Al-Quran. Kalau yang apa istilahnya para ilmuwannya orang sebelah, pasti kan kita luruskan. Penelitian itu pasti merujuk ke Al-Quran. Yang punya ada masalah mengautowalis itu bagian itu jadi hancur itu karena sainsnya mereka harus meneruskan masalah sebenarnya tidak ada yang berbeda karena sains itu merujuk ya semua itu ada di dalam Al-Quran. Kalau dari sains dikatakan dari mana? Iya, berarti tidak ada di surat Al-Mu'minun ayat 12-14 di surat Al-Alaq ayat 9. Proses kejadiannya apa? Ada juga surah Belum keluar. Ati. Ya kalau kita kuat saya sebenarnya bisa dengan keren badannya. Itu pertanyaan dari kami. Mungkin maaf bila ada salah kata. Sudah Ibu sudah mengambil banyak semua dari waktu untuk kita melengkapi tugas. Wawancara ini juga bisa antum lihat apa istilahnya lain ya. Dari misalnya dari YouTube
banyak. Terima kasih ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.